Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Amin SAG Al-Hafidh. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Yai? Alhamdulillah kabar sehat, semangat insyaallah. Amin. Mudah-mudahan ya kaum muslimin pendengar setia dan pemirsa kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini tentunya yang mohon maaf lagi tidak fit badannya atau lagi sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, di sini kajian sore kali ini yaitu membahas tentang kitab Wasiatul Mustafa. Insyaallah tema yang kita usung nanti adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Ini temanya menarik ini ya. Mungkin kita sering mendengarkan takwa. Sebenarnya apa sih takwa itu? Apa sih tujuan dari takwa itu? Mungkin nanti kita akan mendengar penjelasan dari beliau Kiai Haji Khairul Amin SAG Al-Hafidh. Untuk itu kami persilakan. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV dan juga Radio Gaul yang direlay, dan juga untuk sahabat-sahabat modis atau monitor Dais, dan juga para pendengar yang mengikuti kajian sore hari ini lewat Dais Play ya. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih gerakkan hati kita untuk mengkaji dan mengaji tentang ilmu-ilmu Allah yang nanti insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah ridho kepada kita, amin, dan amin, ya Allah. Ilmu kita bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengetengahkan tema tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau di dalam Al-Quran itu tentang takwa ini disebut sudah nggak kehitung ya, banyak sekali ya. Ujung-ujungnya banyak sekali yang la'allakum tattaqun. Kemudian juga ada banyak sekali perintah-perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Dan banyak lagi perintah-perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang paling mulia itu di sisi Allah, di antara kita itu adalah orang yang paling takwa. Ya. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajahmu, bentuk postur tubuhmu, kemudian hartamu, akan tetapi Allah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Ya penting sih ya, misalnya penampilan yang nyetil misalnya, tapi juga harus diimbangi dengan nyetilnya, yaitu hati kita, kelakuan kita, amal perbuatan kita, itu yang paling penting. Sehingga inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, Mas Faiz. Ya. Iya. Termasuk alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ada di surah Ali Imran. Kalau yang halal bihalal biasanya kalau kita baca Quran dimulai dari ayat yang ke-133. Di situ berujung ada kalimat alladzina yunfiquna fis-sarra, itu adalah menerangkan tentang
kalimat yang uiddat lil mutakin itu. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan raihlah surga arduha samawati wal ardu uiddat lil mutakin. Jadi yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri yang di dalam Al-Qur'an itu mari kita sinkronkan di hadis di yang ke-83 dari kitab Wasiatul Mustafa tentang tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang takwa itu ciri-cirinya adalah mereka itu berinfak baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Dalam keadaan lapang duitnya akeh, sedekah akeh. Dalam keadaan sempit ya seperti semut ya sedekah upo misalnya kepada teman-temannya, dibopong bareng umpo cuwile ngono tapi mungguhe semut itu gedene rak karuan. Ya seperti orang yang enggak punya duit tapi sedekah 1000 itu seakan-akan sedekah 100.000-nya orang kaya atau 1 jutanya orang kaya. Sementara yang gajah ya harusnya sedekahnya juga yang gede-gede gitu ya, makannya gajah saja juga banyak. Ya tentunya sedekahnya berbaginya juga harus banyak. Orang kaya juga berbaginya sesuai dengan penghasilan yang ada. Maka yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat itu adalah orang yang kaya, yang sudah punya harta, yang sudah ada ketentuan haul dan nisabnya. Betul. Ya kalau untuk orang yang nggak punya, itu anjurannya adalah bersedekah. Kalau punya harta, maka lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa punya harta, sedekahlah dengan harta. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Barang siapa punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatih. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaga. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahih. Yang punya pangkat, maka sedekahlah dengan pangkat dan jabatannya. Kemudian juga banyak sekali berbagi kepada sesama itu yang memang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Kemudian alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, orang yang ngempet emosi gitu ya. Menahan emosi, menahan marah. Marah boleh tapi jangan menjadi orang yang pemarah gitu ya. Sakit sedikit naik darah gitu ya. Kalau orang jadi peramah itu teman banyak, kalau enggak ramah maka teman susah, rezeki juga susah. Itu ada lagunya Romai Rama itu ya. Nah kemudian wal afina 'anin nas gitu ya, menjadi orang yang pemaaf bagi semua manusia. Kemudian di sini ada di kitab Wasiatul Mustafa walid taqi salah satu alamatin yattaqil kadzibah wal khubtha wajali sal syarri wa yad'u syatrul halal mukhalafata ayyaqa fil haram. Dan orang-orang yang takwa mempunyai 3 tanda, yaitu takut dengan kebohongan yang pertama dan hal-hal yang jelek ya. Jadi ada ketakutan dengan kebohongan. Kenapa? Karena orang bohong itu kalau sekali berbohong maka biasanya dia akan berbohong untuk yang kedua dan seterusnya. Contoh misalnya diampiri ngaji misalnya, kemudian dia alasannya dia bilang saya sakit gitu ya, padahal nggak sakit. Nah, kemudian besoknya ketemu ya, gimana tadi malam meriang ya, iya. Ketika dia jawab iya itu sebetulnya sudah bohong. Nah sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah sekarang udah baik. Ya memang baik dari kemarin karena agak sakit gitu ya. Nah sudah diobati, sudah, itu bohong yang ketiga. Obatnya apa misalnya? Kemudian ketika nyebut merek obat maka dia bohong yang keempat. Dan seterusnya dia akan berbohong setiap ditanya terusannya dari persoalan itu. Sehingga orang yang bertakwa itu dia takut dengan kebohongan karena dia akan bisa berbohong untuk selanjutnya dan menjadi hobi. Kalau sudah menjadi hobi bohong atau menjadi kebiasaan, akhirnya bohong itu seakan-akan bukan menjadi sesuatu yang dosa atau masalah yang besar, padahal
urusan itu adalah urusan yang sangat besar ya. Orang yang bohong itu dalam satu hadis malah dikatakan sebagai tanda-tanda orang yang munafik juga kan. Seperti itu. Sehingga orang yang bertakwa itu dia selalu menghindari yang namanya kebohongan dan hal-hal yang jelek. Kemudian takut untuk berteman dengan teman yang jelek. Ya. Jadi kenapa dia takut? Karena dia takut dia ikut ya kepada orang-orang yang tidak baik. Maka tombo ati iku limo ing wernane, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Nah, seperti Nabi Yahya itu sudah mempraktekkan kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi Nabi Isa itu sebaliknya kumpul dengan orang-orang yang belum soleh. Kenapa? Karena beliau itu dandani ya. Bengkelnya orang-orang yang punya akhlak yang bejat pada saat itu adalah Nabi Isa. Ada Nabi dua itu di satu zaman ya, Nabi Isa dan sama Nabi Yahya. Nabi Yahya berkumpul dengan orang-orang soleh. Ketika bertanya kepada Nabi Isa, kenapa kamu berkumpul dengan orang-orang yang masih begajulan seperti itu? Maka Nabi Isa mengatakan, aku ini ibaratnya adalah dokter. Dokter itu tentunya tukang ngobatin orang, nambani orang yang sakit kan begitu. Nah, sehingga kalau ketika mereka datang ke tempat saya atau saya mendatangi mereka untuk mengobati, apa salahnya? Nah, kalau Nabi Yahya itu sudah terima matang berkumpul mengistiqomahkan orang yang sudah benar. Tapi kalau Nabi Isa dandani orang yang belum benar. Ini malah bagus loh. Kenapa? Karena kolaborasi ya. Kolaborasi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Betul. Kemudian juga kolaborasi antara mengistiqomahkan yang sudah benar, kemudian juga kemungkaran ini harus dirubah. Yang merubah itu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya itu mempertahankan keistiqomahan dalam kebaikannya. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan sebagian perkara yang halal karena khawatir jatuh pada perkara yang haram. Nah, ini boleh dikatakan adalah syubhat. Misalnya ada sesuatu yang halal tapi masih dipertentangkan, khilafiyah, maka kemudian dia walaupun dia sejak kecil sudah beranggapan bahwa itu adalah kepiting, misalnya halal sudah itu ya, tapi dia menghindari itu karena mungkin berpotensi haram atau selain makanan misalnya barang-barang yang syubhat gitu ya. Itu ketika kiai-kiai dulu itu pergi jauh ya sebagai seorang musafir mau ke tempatnya siapa luar kota, itu biasanya bawa makanan sendiri. Seperti Mbah Yai Muthohar Meranggen Futuhiyah, ayah dari Profesor Abdul Hadi MA, juga pemateri di sini itu ya. Itu ayahnya beliau Kiai Muthohar itu diceritakan memang beliau itu ketika bepergian tidak pernah mampir untuk makan di jalan. Setiap berangkat itu pasti bawa bekal sendiri untuk menjaga kehalalannya. Kalau toh memang terpaksa, maka mencari rumah makan Padang. Loh, ini kenapa rumah makan Padang? Karena rumah makan Padang itu insya Allah 99,9% itu insya Allah dijamin kehalalannya, karena tidak ada rumah makan Padang itu yang terindikasi perkara-perkara yang haram. Alasannya apa? Ya ini pendapat ya, satu pendapat yang memang ahli kuliner. Itu rata-rata pedagang yang jual nasi Padang yang asli orang Padang itu rata-rata sak beling-belingnya tetap sholat gitu. Sak beling-belingnya tetap sholat dan pasti takut dengan barang-barang yang zatnya itu adalah haram. Itu selama ini investigasinya seperti itu. Nah, tapi sekarang nggak tahu ada namanya Padang orang yang Jawa itu juga bikin nasi Padang rendang gitu ya. Kemudian Padang murah atau apa ya. Itu kita positive thinking bahwa makanan di sekitar kita itu seperti warteg itu juga banyak halal gitu ya. Kemudian sego kucing itu ya kita yakini halal. Jadi sehingga kalau dulu kan memang warung-warung seperti itu kan memang agak susah dicari ya. Kalau sekarang kan banyak yang jualan yang sekarang juga dikawal kehalalannya itu dari bahan-bahan apa itu sudah dikawal satu badan ya. Badan POM dan bekerja sama dengan MUI itu sekarang juga
mengawal tentang kehalalan dari sebuah produk. Jadi sertifikat halal nanti. Betul. Nah, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh, kalau sekarang bukan dari MUI gitu ya. Kalau MUI sekarang bukan mengeluarkan label, tapi menfatwakan saja seperti itu ada aturannya sendiri. Betul. Ya, itulah kira-kira dari sekian banyak ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada di dalam Al-Quran dan termasuk ada di kitab Wasiatul Mustafa ini. Betul. Terima kasih Pak Yai. Tadi penjelasannya sangat singkat dan padat, jelas juga. Tapi ada beberapa yang perlu mungkin kita sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa. Sekali lagi, bagi para pendengar dan pemirsa, apabila ingin bertanya silakan ya hubungi kami di chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Atau yang belum bergabung silakan bergabung di gelombangnya Radio Dais di 107,9 FM. Baik Pak Yai, berkaitan dengan tadi tanda-tanda orang yang bertakwa, mungkin kita harus jelaskan lebih awal lagi sebenarnya takwa itu apa Pak Yai? Apakah takwa itu hanya sekedar mengikuti perintah Allah tapi tidak tahu proses cara bertakwa itu seperti apa? Ya, kita kan sering mendefinisikan daripada ketakwaan itu adalah menjalankan betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangannya, kan begitu. Yaitu betul ya, istilah yang paling populer itu. Jadi secara global menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Betul. Akan tetapi nanti penjabarannya itu, kalau takwa itu semampu kita. Artinya gini, kalau kita menjalankan perintah Allah itu disesuaikan dengan kemampuan kita di luar ibadah yang mahdhoh ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ayatnya ada itu ya. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Artinya kalau kita misalnya sholat tahajud itu kan memang sunnah gitu. Kemudian ketika kita meriang cuapek banget, memang harus istirahat, ya sudah kita menangke istirahat seperti itu. Nanti kalau sudah sehat, sudah seger lagi, tahajud lagi. Jangan merasa bahwa ketika kita meninggalkan sholat tahajud kemudian merasa dosa besar. Itu enggak boleh. Jadi dulu ada dua wali yang saling ngobrol. Yang satu itu nangis dia. Kenapa? Karena dia cerita bahwa tadi malam itu kesiangan. Kesiangannya para wali ini kan memang kesiangan, bukan seperti kesiangan kita jam 6:30, jam 7 bangun. Betul. Itu lali bablas tidak sholat tahajud. Jadi tahu-tahu sudah subuh gitu ya, nangis itu. Kenapa nangis? Kenapa diem? Kenapa nangis? Maka dia mengatakan, saya tadi malam meninggalkan sholat tahajud. Bagi saya sholat tahajud adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya sudah membiasakan diri tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Nah, kemudian dia tangisi, seakan-akan menangisi hal yang wajib yang ditinggalkan itu. Maka wali tadi mengatakan, yang bikin kamu tidur siapa? Ya Allah. Yang membangunkan siapa? Ya Allah. Ya sudah, itu setiap hari kamu sudah dibangunkan oleh Allah berkali-kali. Ini sekali saja kamu dibangunkan oleh Allah kesiangan, itu mengingatkan kamu supaya yang sunnah tetap harus dihukumi sunnah. Jadi tidak boleh kita menyesali perbuatan yang kita tinggalkan seakan-akan itu hal yang wajib yang kita tinggalkan, padahal yang kita tinggalkan adalah hal yang sunnah. Jadi jangan sampai mewajibkan dirinya sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Wah, itulah dinamakan bid'ah yang sesungguhnya gitu ya. Nah, apalagi ketika ada wali yang mengatakan yang ngedem-ngedem gitu ya. Sing dadeki kawanan kuwi sing nggugah awakmu ki ya Gusti Allah. Wah, itu yang enggak pernah tahajud itu malah seneng gitu ya. Alhamdulillah, berarti aku bendino kawanan itu sing nggugah ya Allah gitu ya, yang menidurkan Allah, yang membangunkan Allah. Bukan begitu juga ya. Itu wali tadi setiap hari sudah tahajud lah. Kalau kita kesiangan hampir tiap hari ya beda lagi. Nah, sehingga takwa itu ya intisarinya itu adalah sebetulnya kehati-hatian. Intisarinya adalah kehati-hatian. Ketika kita beribadah harus adil juga dengan mata kita, kepala kita, kemudian perut kita. Jangan sampai ada orang puasa wisol yang nggak pernah buka itu toh, bukannya hanya berapa hari sekali atau seminggu sekali. Itu
kena ayat juga wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjerumuskan diri kamu sendiri dengan tanganmu. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah senang dengan perbuatan yang baik. Loh, jadi harus adil. Nah, tapi ketika meninggalkan maksiat itu harus total. Kalau menjalankan ibadah sak mampune, tapi kalau meninggalkan maksiat itu harus total. Tidak bisa saya bisa meninggalkan mencuri tapi saya tidak bisa meninggalkan minuman keras. Saya tidak bisa meninggalkan ini dan itu ya. Walaupun step by step tapi dia harus nantinya ujungnya harus total meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik Pak Yai. Karena ini tadi adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, ini menjelaskan tentang ibadah ghairu maqduh yang di sini ciri-cirinya. Sedangkan kita harus mengetahui tentang ibadah maqduh dan ghairu maqduh. Terus kalau tadi yang bertakwa harus sekuat mampu kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau seandainya mampunya kita hanya menjalankan sholat saja, kita tidak mampu bersedekah dalam bentuk apapun, atau kita tidak mampu zakat dalam bentuk apapun, apalagi haji. Apakah itu sudah dikatakan kita sering melaksanakan sholat? Sudah mampu saja itu. Apakah itu sudah dikatakan sebagai orang yang bertakwa, Pak ya? Baik, ini pertanyaan juga banyak ditanyakan ya. Maksudnya semampunya itu bagaimana? Semampunya ini dalam arti pokoknya meninggalkan boleh meninggalkan yang sunnah gitu ya. Tapi kalau yang wajib tetap dia mau tidak mau harus total. Betul. Sholat yang wajib 5 waktu, yang nggak boleh saya baru 3 mampusnya, nggak boleh. Telu tetap telu. Jadi ini fatakullah mastatotum, semampunya itu adalah ibadah-ibadah yang tadi yang disampaikan ghairu maqduh tadi. Jadi ibadah yang sekiranya itu bisa ditawar, bisa ditunda, itu jangan memaksakan hari itu juga. Misalnya tadi ya kepengin puasa hari Senin, kemudian Senin itu memang lagi nggak enak badan, anjuran dokter untuk tidak berpuasa, kemudian memaksakan diri, maka ini tidak sesuai dengan fitrah, karena sebetulnya puasa sunnah itu adalah puasa yang tambahan, ya dianjurkan untuk menyempurnakan puasa-puasa yang wajib ya, puasa wajib ya Ramadan, puasa nadar dan sebagainya. Jadi bukan berarti kemudian semampunya itu adalah meninggalkan yang wajib. Ya, saya mampunya sholat baru maghrib tok, isyae keturun, subuhe kawanan dan sebagainya. Duhurnya sibuk, asar belum mandi. Wah, itu kalau seperti itu akhirnya orang itu seenaknya saja. Baik Pak Yai. Jadi para pemirsa dan pendengar kaum muslimin, jadi kita harus memahami tentang takwa yang sebenarnya, yaitu adalah menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan harus kita tahu saja perintahnya itu yang wajib ataukah hanya sekedar sunnah. Kalau wajib berarti harus kita laksanakan, kalau sunnah ya itu sekuat mampu kita. Baik Pak Yai, kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya dari pendengar dan pemirsa setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA.
Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita kembali lagi di kajian sore kali ini. Faiz bersama dengan guru kita, beliau Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidz Al-SAG. Baik Pak Yai, masih kita lanjutkan kajian sore kali ini. Yang tadi sudah disebutkan ada beberapa tanda-tanda orang yang bertakwa, diantaranya adalah bersedekah dengan lapang dan sepi, walaupun lapang dan sepi, menahan emosi dan orang pemaaf, dan juga takut dengan kebohongan, takut untuk berteman dengan orang baik, meninggalkan perkara yang halal karena berindikasi haram. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak Yai, apakah kebohongan itu boleh dilakukan dalam hal kebaikan? Oh iya. Itu yang sering kadang orang bohong boleh asalkan baik-baik. Ya. Itu gimana itu Pak? Dasarnya kebohongan tetap tidak baik dan dosa. Tapi betul. kebohongan di sini bisa diartikan sebetulnya bukan bohong gitu ya. Tapi ada kalimat-kalimat yang sepertinya bohong tapi bukan, namanya tauriyah ya. Tauriyah ini ya seperti Nabi Ibrahim ketika mengatakan yang memenggal atau menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini itu adalah hadza itu beliau menunjuk patung yang paling besar, tapi hakikatnya beliau mengatakan saya ini loh, hadza iki lho ki. Tapi ini maksudnya hatinya beliau adalah saya ini, kan ngacung gitu ya. Kemudian mereka Raja Namrud dan bala tentaranya itu ngertinya ya ini itu menunjuk ke berhala yang paling besar. Itu namanya tauriyah. Nah misalnya bohong dengan istri, misalnya istri masak kasinen gitu ya, piye mas masane, wah lep godek jos gandos misalnya. Padahal wasine naudzubillah gitu ya, tapi itu dia mengatakan wah asine piye mas, pas gitu ya, puas, masuk pas asin ngono. Itu boleh ya, kenapa? Karena menutupi aib orang lain atau juga dengan tujuan menyenangkan atau membahagiakan istri atau pasangannya, seperti itu. Kemudian juga ada bohong yang untuk mendamaikan gitu ya. Orang yang berselisih ya, ada yang si A itu bermusuhan dengan si B. Oh itu bertahun-tahun tidak pernah akur, tapi kita bohongin saja. Yang A kita bilangin kamu dapat salam dari si B. Nah, ketemu si B maka kita juga ngomong kamu dapat salam dari si A gitu ya. Betul. Dia mau islah, mau damai, dia mau ngajak ngobrol, tapi dia khawatir kalau kamu nggak memaafkan dia. Wah, nanti kalau udah ketemu di pas tahlilan itu setidaknya itu dia akan salaman. Betul. Ya, salaman, ngobrol, akhirnya lama-kelamaan menjadi akrab. Nah, pada saat kemudian bisa sudah damai, suatu saat kebongkar pun juga tidak masalah. Oh, tiba-tiba ngapusi dan sebagainya. Apa dia mau kemudian mengulangi gegeran, kan enggak. Kalau sudah orang itu kalau sudah damai ya biasanya emosinya sudah hilang, biasanya ya insya Allah terus akan islah dan baik-baik saja. Nah, sehingga ada beberapa bohong ini yang dikategorikan sebagai tauriyah. Ya, tauriyah itu ya bukan bohong tapi apa ya, istilah kasarnya itu ngakali dalam hal kebaikan. Kalau orang itu misalnya punya sepeda motor itu apa ya, ada satu komponen yang tidak bisa diganti karena suku cadangnya sudah nggak ada misalnya, maka diakal kan, diakal tapi tetap iso dinggo, bisa dipakai. Itu kan sebetulnya membohongi
spare part gitu ya, spare partnya orang ono tapi kok diblandrek ini dan itu kok bisa gitu ya. Nah itulah yang dinamakan dengan tauriyah. Jadi sesuatu yang menjadi kebaikan walaupun diakali dengan hal lain yang niatnya itu adalah kebaikan. Betul. Ada lagi Pak Yai. Termasuk dari tanda-tanda tadi orang yang bertakwa adalah tidak mudah emosi. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah, adakah tip-tip kita agar tidak mudah emosi dalam menghadapi segala sesuatu yang membuat kita emosi? Yang pertama tentunya berdasarkan pengalaman. Ya, kalau pengalaman kita ternyata emosi itu bikin kita itu gelo, nyesel gitu ya. Misalnya ada orang emosi banting TV, TV-nya hancur. Nanti pas lagi sadar, ya Allah, eman yo, TV dituku larang-larang. Itu kalau sudah punya pengalaman seperti itu, maka dia akan lebih ihtiyat atau hati-hati, gitu ya. Jadi harus punya pengalaman dulu. Itu artinya harus pernah ngamuk dan menyesal. Betul. Itu trik yang pertama. Tapi ya jangan sengaja gitu ya. Jadi pernah misalnya kita mengalami hal banting piring dan sebagainya, ternyata piringnya kan akhirnya pecah, akhirnya jadi ribet kemudian. Nah seperti itu. Atau mungkin berdasarkan dari orang-orang di sekitar kita. Kemarin ada video ya bapak yang paman ya memperkosa keponakannya. Nah itu dahsyat sekali gitu ya. Kemudian ketangkep, dia nyesel bener. Nah penyesalan memang selalu di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pendaftaran penyesalan. Lah oleh karena itu karena dia itu melakukan perbuatan yang tidak dipikir ya, kemudian akhirnya berujung pada penyesalan, maka untuk selanjutnya ketika kita melihat video yang seperti itu kita kalau melakukan sesuatu kita harus hitungkan benar-benar. Kecuali kalau urusan kebaikan itu harus disegerakan ya. Di tengah jalan ada orang yang lagi nyapu pasukan kuning itu ya, kalau pagi nyapu jalan, mak kerentek hati, wah kepengen ngedit ya aku, ono dit 20.000. Ya sudah saya kasih aja, saya panggil, Bu, Pak, ini ada rezeki, silakan diterima, Jumat berkah misalnya gitu ya. Nah tapi kalau kemudian kita mikir waktu di lampu merah melihat dari kejauhan 100 meter, kemudian kita mikir, lah yo 20 tak kayak anakku kena nggo jajan, kena nggo sangu gitu ya, tapi nek tak kayak karo wong kuwi piye ya, tak kayak pura, tak kayak kebanyakan itu biasanya setan itu masuk yang membisiki kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian hati kita itu diombang-ambingkan, digoyahkan dengan bisikan-bisikan dari setan. Akhirnya kebaikan itu tidak jadi kita laksanakan seperti itu. Ini Pak Yai mungkin pertanyaan terakhir Pak Yai. Iya. Bisakah kita mengukur ketakwaan seseorang itu dari segi seringnya dia melakukan beribadah? Ya, boleh jadi. Masalah hati, kekhusyuan diterima atau tidak kan urusannya dia. Tapi kita melihat orang itu kok khusyuk, orang itu kok sholatnya tekun. Itu secara lahiriah kita boleh mengatakan dia adalah orang baik, orang soleh, orang takwa. Maka dulu waktu saya di pesantren juga kalau sholatnya terlalu sergap itu teman-teman bilang gini, wih takwa itu. Seperti itu. Akhirnya sholatnya jadi ketawa gitu ya. Nah itu biasanya orang mengatakan seperti itu. Nah karena memang salah satu tanda-tanda orang takwa kan menjalankan perintah. Jadi kalau sudah sholatnya tekun, ibadahnya bagus, itu ya memang secara lahiriah dia boleh kita katakan sebagai orang yang takwa. Masalah hatinya, niatnya ya sudah itu urusan pribadi dia dengan Allah. Seperti itu. Baik Pak Yai, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, tapi karena kita waktu, insya Allah disambung lagi insya Allah. Karena kita sudah di penghujung waktu, minta doa dan berkahnya agar kajian sore kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah manfaat untuk kita semua. Monggo Pak Yai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Allahumma antas salamu minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa khayna rabbana bisalam wa andakhina al jannata dar wa salam dabar rabbana ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal
wal ikram. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waslih wa sahil ma qad ta'awwaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah berakhir. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri, pamit dari ruang dengar Anda. Allahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.